Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Salam ngerit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, nah kebetulan di hari ke-45 usia anakan gigi saya ini ya, yang kebetulan kemarin disapih sekitar sudah 10 hari teman-teman. Karena saya sapih di usia 35 hari dan sekarang sudah 45 hari. Nah, kebetulan belum saya timbang ya. Karena kemarin saya baru cek jenis kelaminnya. Nanti sekiranya saya timbang akan saya pisah juga teman berdasarkan berat badan si kelinci ya, karena nantinya pertumbuhan kelinci mempengaruhi ya, karena berat badan kelinci misalkan kayak tidak seimbang, karena biasanya kelinci yang paling kecil itu akan kalah dengan kelinci yang besar ketika dikasih jatah pakan. Nah, untuk sekarang ini akan saya timbang dulu ya, karena biasanya saya timbang untuk menyesuaikan pakan yang nantinya akan diberikan, dan juga untuk kita menargetkan di usia 3 bulan itu harus di atas 2 kilo. Nah, nanti untuk menjadi patokan, misalkan kayak di hari ke-45 ini sudah berapa sih berat badan si kelinci ini ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya siapkan timbangannya juga ya, ini ya, ini saya siapkan timbangannya juga. Nanti akan saya timbang satu persatu teman-teman. Nah, ini nanti akan saya timbang, yang sudah saya timbang masukkan ke kandang yang kosong ini. Nah, nanti kalau sudah timbang semua, kita lihat rata-rata beratnya sekitar di berat berapa kilo sih, atau ada yang sudah di atas 1 kilo 1 on, atau di atas 1 kilo, atau bahkan nanti yang di bawah 1 kilo kita cek teman-teman ya. Jadi nanti ketika nanti ada yang di bawah 1 kilo, berarti sebisa mungkin biar nanti di usia 3 bulan itu sudah mencapai target berat badan itu minimal 2 kilo teman-teman ya. Itu tujuan kita menimbang atau posyandu di kelinci yang anakan ini ya. Soalnya kalau kita targetnya itu untuk penjualan sapihan ya, itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak posisinya kita jual itu untuk pedaging ya, target minimal 3 bulan sudah masuk di atas 2 kilo. Tapi kalau untuk yang betina, kalau misalkan kayak betina itu tidak begitu menargetkan berat badan teman-teman ya. Kenapa? Karena betina kalau misalkan posisinya sudah di atas 3 kilo untuk jadikan indukan itu sudah termasuknya cukup bagus teman-teman. Tapi kalau benar-benar ingin menargetkan berat badan ya, harus benar-benar dikasih pakan yang bagus, dikasih perawatan yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini saya cek dulu pertumbuhan berat badannya seberapa, nanti kita takar pakan yang akan kita berikan lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya setting timbangannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah saya setting ya. Ini timbangannya di 0 teman-teman. Nah, ini pas di 0. Ini akan saya timbang satu-satu ya. Berapa berat badannya, nanti akan saya pindah ke petakan yang di sampingnya. Ini sudah 1 kilo teman-teman ya. Ini 1 kilo. Ini saya tidak melihat pejantan betinanya dulu teman-teman ya. Yang penting ini akan saya timbang, nanti kita cek semuanya. Ini 9 ons teman-teman ya. Ini 9 ons, kurang sedikit lagi mendekati 1 kilo. Nah, kalau ini 1 kilo ya, ada 2 ekor yang sudah masuk 1 kilo. Kita ambil lagi. Ini 1 kilo lebih teman-teman ya, tapi nggak masuk ke 1 kilo 1 on, tapi sudah sedikit geser lagi sedikit teman-teman ya. Ini teman-teman.
Dan ini yang terakhir. Yang terakhir masuk 1 kilo pas teman-teman. Nah, ini sudah saya timbang ya, berarti untuk pertumbuhannya cukup lumayan teman-teman. Nah itu ya, tadi sudah saya timbang, pertumbuhannya termasuknya cukup lumayan teman-teman ya. Bahkan menurut saya kalau untuk sekarang ini termasuknya pertumbuhan yang lumayan cepat dibandingkan dengan kelinci-kelinci saya sebelumnya. Ada kelinci saya yang lebih dari ini juga ada, cuma posisinya pejantannya itu bukan pejantan pure. Cuma karena sekarang pejantannya pejantan pure, nanti akan saya cek lagi di indukan-indukan yang lain apakah nanti anakannya itu tetap seperti ini atau tidak. Tapi kalau dulu yang pejantannya sama-sama BC back cross itu ada yang ya termasuk tidak stabil teman-teman, ada yang pertumbuhannya cepat, juga ada yang pertumbuhannya lambat. Nah itu apakah tergantung indukannya itu juga atau tidak ya, karena pakan juga saya berikan sama. Nah itu teman-teman, jadi ini dari 5 ekor rata-rata berat badannya itu sekitar 1 kilo. Tadi ada 1 ekor yang cuma berat badannya itu sekitar 9 ons, tapi sedikit lebih ya, tapi belum mantap di 1 kilo. Nah untuk yang 4 ekornya itu di angka 1 kilo mantap teman-teman, bahkan satu ekor ada yang lebih dari 1 kilo, hampir 1 kilo 1 ons, tapi belum mantap di 1 kilo 1 ons karena nanti tadi jarumnya itu belum masuk ke yang 1 onsnya itu. Nah terutama ini yang tadi ada yang besar banget itu ya. Nah untuk pertumbuhan ini dari 5 ekor ini termasuknya hampir rampak ya, ya bisa dikatakan rampak semua teman-teman, alias merata semua pertumbuhannya. Nah nantinya akan saya bagikan tipsnya untuk teman-teman semua supaya teman-teman bisa menerapkan ketika teman-teman mempunyai anakan kelinci yang banyak ya. Kalau untuk yang di bawah 5 mungkin bisalah rampak ya, tapi kalau yang di atas 5 itu biasanya agak susah teman-teman, pasti ada yang kecil ada yang besar. Nah kalau untuk yang ini alhamdulillah rampak semua, besarnya sama semua, dan nantinya berarti kita tunggu sampai usia 3 bulan itu berat badan harus di atas 2 kilo. Nah berarti ini PR saya kedepannya tambah 1 kilo lagi per ekor, atau bisa jadi 1 bulan ke depan sebelum di usia 3 bulan, karena ini baru usia 45 hari. Nah jadi pas di usia 2 bulan setengahnya semoga bisa masuk ke angka 2 kilo teman-teman ya, karena ibaratnya ini baru 1 bulan setengah teman-teman ya, baru 45 hari. Nah 1 bulan setengah berat badannya sudah rata di berat badan 1 kilo. Cukup memuaskan untuk saya teman-teman ya, cukup memuaskan dengan pejantan yang termasuknya berkualitas. Nah mungkin ini teman-teman ya sebagai gambaran kita semua, semoga nanti ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua ketika teman-teman itu untuk fokusnya ke kelinci pedaging yang membutuhkan bobot yang cepat. Nah sebisa mungkin teman-teman itu harus selalu mengontrol berat badan si kelinci, jangan sampai berat badannya sudah naik kok tiba-tiba turun lagi, jangan sampai yang seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman, dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.